Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah komputer statistik, di mana pada pembahasan materi kali ini adalah bagaimana kita menginput data yang berbentuk kategori. Ya, data kategori itu adalah data yang jawabannya mempunyai tingkatan, ya, seperti kuesioner, ya. Jadi jawabannya itu bisa berupa skala yang telah kita tetapkan, ya, seperti skala Likert, skala Goodman, dan lain sebagainya, ya. Itu bisa dipelajari nanti. Nah, namun pada prinsipnya yang perlu kita ketahui bahwasanya jawaban ini merupakan jawaban yang berbentuk kualitatif, ya. Jadi kalau jawabannya ini berbentuk kualitatif, maka dia harus diberi nilai, ya. Karena SPSS hanya dapat menganalisa atau mampu menganalisa input data yang berupa angka atau kuantitatif, itu ya. Nah, materi ini kita akan bahas dengan memberi contoh, misalnya masalah kuesioner, ya, kuesioner tentang Internet Retail Service Quality. Jadi ini adalah sebuah kuesioner yang dibuat oleh uh, Trocia dan Gwinner, ya, pada tahun 2002 yang mengukur tentang uh, kualitas jasa layanan dari sudut pandang konsumen, ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk mengukur Internet Retail Service Quality ada 5 dimensi utama yang digunakan, ya, di mana kelima ini adalah kinerja website. Yang pertama, akses website. Ketiga, keamanan berbelanja online. Keempat, sensasi berbelanja. Dan kelima, tentang informasi. Kemudian dibuatlah daftar pertanyaan yang mampu menggambarkan kelima indikator ini, ya. Ini yang pertama, masalah kinerja website, ya. Nah, pada variabel yang pertama ini, kinerja website terdiri dari 6 pertanyaan, ya. 6 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kinerja, di mana setiap pertanyaan ini merupakan jawaban yang terdiri dari angka 1 sampai 5, di mana arti angka ini kalau 1 berarti sangat tidak setuju, sedangkan yang 5 berarti sangat setuju. Jadi jawaban ini mempunyai rentang 5, ya, di mana masalah jawaban akan diisi sendiri oleh konsumen ataupun yang menjadi sampel kita. Ini yang di sini adalah tentang pengisiannya ini, ya. Nah, bagaimana kita inputnya di dalam SPSS, ya. Ini merupakan materi kita saat ini. Jadi kita ketahui dulu, kita bahas di sini hanya contohnya masalah pada tabel kinerja, ya, variabel kinerja. Nah, seperti kita ketahui, ya, untuk mengukur kinerja ini ternyata ada 6 pertanyaan yang dibuat. Yang pertama mengenai formulir pemesanan, konfirmasi pesanan, kemudian loading time, mengirim pesanan, pemesanan. Nah, artinya ada keenam pertanyaan ini akan kita rekap, ya, akan kita jadi input data untuk menilai sebuah kinerja. Jadi yang pertama kita akan siapkan dahulu lembar kerja SPSS-nya, ya. Lembar kerja SPSS. Nih. Jadi setelah lembar kerja SPSS ini ada, ya. Nih. Maka kita beri dulu, ya, judul, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya, ya, kinerja itu terdiri dari 6 pertanyaan, ya. Artinya kalau kita buat di dalam
lembar kerja, kita masuk ke variabel view ya. Ini buatlah 6 nama ataupun 6 judul tentang pertanyaan tersebut. Di mana nama itu kita singkat saja atau terserahlah apa yang mau P1 atau Q1 atau lambang huruf ataupun angka. Namun yang umumnya adalah P1 ya. P1 ya. Kemudian P2, kemudian P3, kemudian P4 ya. P4. Selanjutnya P5, kemudian P6 ya. Nih. Karena variabel kinerja ya ini diukur melalui 6 pertanyaan ini, maka yang terakhir dibuat adalah kinerja. Nih. Ya, kinerja. Jadi ini merupakan tahap awal sebelum kita menginput data yang bersifat kategori ya. Nah, selanjutnya kita akan memperjelas arti P1 karena belum tentu orang yang membacanya belum tahu apa itu maksud P1. Kita bisa di sini buat pada label dengan jelas bahwasanya P1 itu adalah pertanyaan 1 ya. Kemudian pertanyaan 2, pertanyaan 3 ya. Pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6. Nih. Sedangkan variabelnya adalah kinerja ya. Nah, untuk masalah variabelnya nanti kita akan bahas tersendiri ya pada materi lain. Nah, sekarang ya kita kembali ke lembar kerja. Nah, artinya di sini pada lembar kerja ada 6 pertanyaan ya yang diwakili oleh lambang atau simbol P1 sampai P6 yang digunakan untuk mengukur kinerja ya. Variabel kinerja. Kenapa 6? Sesuai dengan jumlah kuesioner tadi ya, jumlah pertanyaan pada kuesioner ya. Bahwasanya kinerja ini diukur oleh 6 pertanyaan ini. Nih. Ya. Nah, sekarang kita memasukkan jawabannya ya. Jawaban 1 2 3 4 5 ya. Di mana 1 ini berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju ya. Kelima sangat setuju ya. Nah, artinya ini harus kita masukkan sebagai bentuk jawaban yang dapat dipilih oleh konsumen itu ya, atau bukan konsumen ya, tapi sampel ya pada kasus ini. Bagaimana caranya? Kita kembali ke lembar kerja SPSS ya. Nih. Masuk ke variabel view ya. Masuk di variabel view. Nilai jawaban itu ini dibuat pada kolom value ya. Nih. Value label. Nih. Apa artinya? Pada value, pada tab value ya, ini kita ketik 1. Sebagaimana kita ketahui arti 1 adalah sangat tidak setuju ya. Sangat tidak setuju ya. Kemudian kita masukkan ya
Kemudian 2 itu tidak setuju. Nih. Selanjutnya 3 ini netral. Ya. Kemudian 4 ini adalah setuju. Dan yang kelima ini sangat setuju. Nah, ya. Kemudian klik OK. Artinya jawaban ini akan dipilih atau kita input berdasarkan pilihan daripada sampel, ya. Nih. Jadi ini adalah kategori jawaban yang akan dijawab oleh sampel, kemudian akan kita himpun dan di entry atau di input ke dalam lembar kerja, ya. Untuk pertanyaan P2 sampai P6 sama karena pilihannya jawabannya adalah sama, maka ini bisa kita copy saja ya dengan cara klik kanan ya, kemudian copy, letakkan di baris bawah, drag sampai ke P6 ya atau sampai pertanyaan 6, kemudian klik kanan, kemudian paste ya. Sehingga jawabannya tetap sama ya. Jadi kategorinya sama. Nih, data view. Nah, lembar kerja ini sudah siap kita gunakan ya. Sudah siap kita gunakan dengan isian hasil rekap jawaban responden ya. Nah, mengenai rekapan hasil jawaban akan kita bahas di pertemuan nanti ya. Karena akan membahasnya ini di materi lain ya. Karena berkaitan dengan nilai variabel kinerja ini ya. Nah, untuk contoh yang lain ini sama ya. Untuk variabel yang lain seperti akses yang memiliki 4 pertanyaan, kemudian keamanan 4 pertanyaan juga, sensasi memiliki 4 pertanyaan, kemudian informasi memiliki 4 pertanyaan. Kemudian ada ukuran lain tentang kepuasan ya. Nah ini. Jadi pada prinsipnya untuk pertanyaan yang lain maka dapat kita buat seperti lembar kerja yang tadi. Prinsipnya ya. Nah, itu dapat dicoba sendiri nanti di rumah ya mengenai untuk pertanyaan yang lain. Sekian video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk pelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.